origin. Nah, cenderung warnanya cahayanya tidak hidup. Jadi orang sering bilang diet gitu. Nah, yang penting itu dulu sebetulnya. Lalu mungkin naik apakah dia Garut atau bukan gitu ya. Jadi prinsip saya yang level terendah seperti itu tuh yang penting natural begitu. Anda lihat bahan odim ini masih putih gitu. Ini bahan odim tembus ini sebetulnya ya, tapi ya masih putih. Kalau diproses ya diambil bersih juga kayaknya susah begitu. Tapi minimal dia natural. Ini bau-bau ya. Nah, ini bau-bau. Begitu Anda bisa lihat. Kalau garutan bahan segede-gede gini ya jarang ada, tapi harganya udah luar biasa. Kadang tidak tembus pasar, begitu ada langsung bermain di tingkat kolektor. Ini posisi kering semua, ya kelihatan nih kalau yang bersih kotor. Jadi Anda lihat, nah pencahayaannya juga beda ya, kebiruan. Nah, secara karakter hampir sama. Saya tidak berbicara lab, berbicara bahasa ilmiah, yang penting kita lihat-lihat fisik aja. Nah, seperti ini. Nah, ini barang lagi kita lihat bau ya. Nah, Anda bisa lihat. Nah, jadi putih dia agak pucat gitu, sorot, terang, masih karakternya terang tapi pucat juga. Oke, saudara semua, ketemu lagi dengan saya dari Singkar Tengah. Ngobrol-ngobrol saja, berbagi-bagi cerita ya, berbagi apa ya, pengalaman lah sebetulnya, tanpa bermaksud menggurui. Hijau, Garut bukan, gitu kan orang sering ditanyakan. Saudara, kalau saya biasanya pertama level terendah, diet bukan begitu. Itu dulu ya, tanpa berbicara apa origin. Nah, cenderung warnanya cahayanya tidak hidup. Jadi orang sering bilang diet. Nah, yang penting itu dulu sebetulnya. Lalu mungkin naik apakah dia Garut atau bukan gitu ya. Jadi prinsip saya yang level terendah seperti itu tuh yang penting natural begitu. Nah, setelah itu naik apakah dia Garut atau bukan ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat bahan odim ini masih putih gitu. Ini bahan odim tembus ini sebetulnya ya, tapi ya masih putih. Kalau diproses ya diambil bersih juga kayaknya susah begitu. Tapi minimal dia natural. Yang berikutnya adalah bahasa kita origin atau tidak begitu ya. Nah, mengenal karakter dulu, yang penting terlihat. Ini bau-bau ya. Nah, ini bau-bau. Begitu Anda bisa lihat. Kalau garutan bahan segede-gede gini ya jarang ada, tapi harganya udah luar biasa. Kadang tidak tembus pasar, begitu ada langsung bermain di tingkat kolektor. Nah, perbedaan dengan bau tersebut dengan cikola. Ini posisi kering semua. Kelihatan ini cikola yang masih kotor. Jadi Anda lihat, nah pencahayaannya juga beda ya, kebiruan. Secara karakter hampir sama. Saya tidak berbicara lab,
berbicara bahasa ilmiah, mungkin kita lihat fisik aja. Nah, seperti ini. Nah, ini barangkali kita lihat bau ya. Nah, Anda bisa lihat. Nah, jadi putih, dia agak pucat gitu, sorot, terang, masih karakternya terang tapi pucat juga. Kalau di sekolah dia pucat, tapi kalau di center dia warnanya lebih terang. Ya, itu tingkat kedua. Jadi yang penting kita nggak bicara apa ya. Yang penting natural dulu lah begitu. Nah, baru naik kita ke asli atau tidak gitu ya. Tapi selama natural bagi saya nggak masalah. Baik itu Aceh, Bacan, Garut, tetap batu yang berkualitas. Hanya memang konsumen harapannya berbeda. Nah, ini serat kura bahan krom, Anda bisa lihat ya. Nah, ini fisiknya, warnanya ini kerendam air. Nah, hijaunya enak, ini agak kekuningan, tapi fisiknya begini. Ini karakter yang jarang dimiliki di batu Garut. Nah, sayangnya memang hijau. Kalau dibentuk ya ini hijau, tapi nantinya serat kura. Nah, konsumen atau para pecinta batu Garut banyak yang meyakini bahwa serat kura itu bukan batu Garut, termasuk saya. Kalau serat kura bukan batu Garut. Nah, ini ya. Jadi Anda bisa lihat, ini dari jalur Cisangkal. Belum saya bentuk. Nah, sudah lihat. Tapi ya dia putih, bisa kelihatan ya putih. Nah, ini dari Garut. Kalau di Chelsea hijau. Oh, ini di Chelsea merah. Di Chelsea merah. Nah, kemudian Bacan Garut. Nah, ya agak susah juga memang kalau udah kayak gini. Anda bisa lihat ya. Ini dari bahan Bacan, ini dari bahan Garut. Dua-duanya berkualitas, indah, kecil, gimana? Tapi ada sedikit perbedaan di harga. Sebetulnya asumsi kami bukan lebih bagus yang mana. Itu balik lagi ke kita senangnya yang mana. Dua-duanya bagus. Hanya memang kenapa ada perbedaan harga di kelangkaan saja. Itu aja. Jadi kalau ini kan Garut nih, ini Bacan. Ya, banyak orang ngejual batu Bacan begitu, baik dengan ukuran dan kualitas yang berbeda. Tapi kalau batu Garut memang agak sulit, meskipun kecil ya agak sulit. Ada yang kecilnya jelek ya, di video saya sebelumnya ada yang kecilnya memang bagus seperti ini, Anda bisa lihat sama-sama bagus. Nah, ini Garut. Karena keberadaannya yang sulit ya, kemudian orang menentukan harganya agak susah, dan dapatnya juga memang susah. Anda bisa lihat ya, serata. Nah, akhirnya harganya pun jadi luar biasa. Bahasa kita mah pedas kali ya gitu, harganya pedas ya, karena memang lumayan. Saya ada batu Garut yang warna hijau metalik di Mercy 15. Itu memang saya opennya 2,5 juta. Jadi bisa dibandingkan dengan batu yang lain, tentu dengan pandangan masing-masing ya. Saya tidak ingin memperbandingkan harga. Nah, ini Aceh dan batu yang ditemukan di sungai di Garut. Nah, ini Aceh punya kawan saya. Nah, ini Garut yang ditemukan di sungai. Kalau misalkan kemudian Anda mengatakan wah itu sama, ya bisa jadi.
Karena saya sudah jelaskan di video sebelumnya tentang batuan sungai, karakter batuan sungai. Yang batu Garut yang memancing banyak polemik itu ya ada di batuan sungai. Nah, Anda bisa lihat cenderungannya serat batu Garut tidak ada seperti ini. Yang paling susah adalah yang serpentin yang hijau botol itu, atau apa, giok Aceh orang bilang ya. Oh, itu susah, hampir mirip dengan Garut. Tapi kalau cek fisik bagi orang yang sudah sering, memang bisa dapat dibayangkan. Nah, coba ya, Anda bisa lihat ini sekilas mirip. Ini udah giwang. Ini udah giwang juga. Nah, itu dengan Aceh. Lalu kemudian ada Kabaena dan Garut. Ya, begini. Nah, Kabaena ini Sulawesi. Kalau Anda mau lebih tahu tentang Kabaena, Anda cek YouTube-nya Babe Ibeng ya. Tokoh Batu Nusantara di Jakarta sana. Babe Ibeng menjelaskan sampai hasil labnya. Nah, yang tengah ini Kabaena. Ini Garut. Ini Garut. Ada perbedaan gradasi warna di sini. Berubah dia menua. Kabaena ini jujur saya belum pernah megang lama. Jadi, tapi Anda bisa lihat ya perbedaannya. Nah, gitu. Nanti Anda bisa lihat. Nah, ini disorot dari Kabaena. Ya, ini Anda bisa lihat. Ya, kalau misalkan kita perbandingkan dengan Garut, bisa terlihat perbedaannya, ya. Tapi dengan yang 3 tadi akan samar. Aceh ini Batu Wahangan dan ini Kabaena. Ini batuan Indonesia yang menurut saya super ya, luar biasa bagus, nggak ada di tempat lain. Indahnya Indonesia tuh di situ. Nah, bisa dilihat ya. Oke, tampak sama dengan kualitas yang berbeda. Nah, ini punya kawan saya Batu Raja. Ini serat kura, bisa kelihatan jelas banget. Nah, kalau di Batu Garut, saudara, saya sering, tapi ini bukan memperbandingkan ya, hanya di Batu Garut saja. Kalau kualitas Batu Garut sudah seperti ini, bersihnya, ngemplong gitu bahasa Sundanya. Nah, ini udah pasti cahayanya bermain, saudara. Itu aja yang paling penting. Jadi nggak mati cahayanya itu. Jadi kalau Batu Garut udah yang paling penting dilihat juga, meskipun dia agak ngedot atau gimana, dia cahayanya berbeda. Ya sama seperti yang lain sih sebetulnya, tapi yang apa ya, diet atau tidak, nah kelihatan dari warna. Warna oke, bisa sama, maaf, bukan warna, pencahayaannya atau apa bahasanya, plaster atau apa. Nah, ini berbeda pencahayaan. Ini cenderung kayak yang mati gitu. Ini kayaknya, kata teman saya sih, ini kayaknya diet gitu. Jadi Anda bisa melihat perbedaannya. Nah, ini bacan.
Serat kura saya dapat dari bahan bacan pas ada tali putihnya sebesar ini. Nih, saya simpan sebagai koleksi saja. Karena lumayan gede, segede gini. Udah giwang, tapi kelihatan serat kura. Nah, ya. Nah, berbeda dengan Garut yang dari Cikolak dan Ohen. Ini Garut, Cikolak, dan Ohen. Cahaya, meskipun dia tampak kotor, tapi pencahayaannya beda. Itu yang paling penting. Nah, chrome chalcedon yang bagus itu dia juga jalan cahayanya bagus, tapi nanti kelihatan bukan Garutnya. Jadi gambarannya adalah seperti itu, saudara. Nah, yang penting sebetulnya natural sih, tapi ya kadang orang mencari origin juga untuk pakaian, ya itu nggak salah juga kalau menginginkan origin. Dan ini adalah Garut dan Bacan. Nah, ini yang samar. Ini Garut, ini Bacan. Bisa lihat ya. Kalau disorot kelihatan, Pak. Nah, Anda bisa lihat perbedaannya. Ada, setahu saya sih Garut jarang ada garam ya. Tidak ada lah apa ya. Nah, ini Bacan. Nah, ini Garut. Hampir dengan kualitas yang hampir sama nih. Ada item-itemnya. Nah, tapi bisa terlihat perbedaannya sebetulnya. Ya memang mungkin agak susah dilihat di video, tapi kalau fisiknya dia akan kelihatan. Ya, nah, bisa dilihat. Ini sama ini. Nah, oke saudara, itu gambaran tentang batu Garut atau bukan. Jis rekamnya separuh jalan. ya. Perbedaan seperti itu. Yang penting pertama adalah bukan diet natural. Yang kedua mungkin Anda akan mengejar origin gitu. Nah, origin dengan kualitas tertentu kadang agak sulit. Nah, lalu kemudian paling kalau saya seringnya bermainnya logika saja, logika. Karena kan kalau di foto susah, di video kan. Apalagi dengan Garut dengan Bacan ya, itu agak susah sama. Dengan Aceh juga. Nah, semua berkualitas, hanya memang kadang kita inginnya origin. Lalu kemudian kalau saya pendekatannya adalah siapa yang ngejual, lalu dari mana barang itu. Karena kalau Garut ketahuan dari mana-mana barangnya gitu. Lalu kemudian biasanya penjual juga tidak bisa ngaku-ngaku itu Garut atau bukan, karena memang kredibilitas mungkin ya. Nah, lalu harga gitu. Jadi Anda bisa lihat tadi misalkan Bacan dan Garut kecil ini ya, di kualitas yang sama, di dimensi yang sama. Nah, bukan mahal lebih bagus, saudara, itu seringkali kita berdebat di situ. Oh, ini lebih bagus, ini juga ada, bukan. Cuma karena memang keberadaannya sulit saja didapatnya. Kadang juga orang nggak mau ngejual. Kalau ngejual juga di lingkungan tertentu untuk batu Garut, ya akhirnya ngebuat harganya menjadi berbeda. Itu aja ya. Jadi saya lah pribadi misalkan di antara dua batu yang tadi ya, yang kecil ini, ya tentu harganya akan berbeda. Meskipun sama-sama di perak dan kualitas yang sama.
karena memang besoknya lagi saya belum tentu punya barang yang sama gitu. Artinya kalau Garut saya keliling-keliling di Bandung juga belum tentu dapat. Kalaupun ada orang yang punya ya mesti negonya lama, apakah dia mau lepas atau tidak, kebanyakan juga tidak dilepas gitu ya. Nah itu saja kalau menurut saya langkah terbaik ketika Anda memilih batu Garut, bagi kawan-kawan yang memang menginginkan origin begitu. Karakter tadi sudah bisa dilihat ya. Saran terakhir yang terbaik adalah cari seller terpercaya, nabung aja begitu, menyiapkan dana yang cukup untuk kemudian ya belilah batu yang langsung berkualitas dari seller yang terpercaya. Itu lebih enak karena memang sulit juga kalau Anda minta pendapat terutama di media sosial karena banyak kriteria. Kadang kayak kalau saya cek fisik pun agak lama gitu dilihat di ini. Kadang juga saya juga nggak menutup kemungkinan nanya ke teman begitu kan, diskusi. Biasanya tukang gosok tuh tahu ya, tukang gosok di kalau di Bandung ada Salim, ada Rahmat, itu mereka seharian menggosok batu Garut, kebayang lah itu karakternya berbeda. Dan itu saja menurut saya gambaran yang bisa saya berikan. Selamat berburu batu Garut. Memang Anda harus menyiapkan kocek yang cukup lumayan, dan sekali lagi mungkin nggak masuk akal kalau menurut saya. Tapi ya begitulah, karena saya juga hobi seneng ya, rasa masuk akal itu akhirnya hilang. Ya setiap laki-laki itu cenderung menyukai hobi itu ya hantem aja begitu kan. Ya, tapi yang terbaik adalah itu, menyiapkan anggaran yang pas, cari seller yang terpercaya, dan belilah yang berkualitas. Kecuali kalau Anda memang ingin Anda mengedukasi, kayak kawan saya ada dari Bekasi, Kang Upi gitu, beliau memang beli ke saya, jangan yang bagus katanya, yang biasa aja gitu, bukan soal anggaran, tapi saya senang melihat perubahan. Nah, itu lain lagi gitu ya, itu lain lagi. Bukan ya tidak perlu dibicarakan, tapi kalau memang ingin yang bagus ya itu tadi tip dan trik dari saya. Tentu selalu pada prinsip ada harga, ada kualitas. Terima kasih, saya dari Sigit Tengah. Sekali lagi selamat berburu batu hijau Garut.